Bapak Ibu, saudara-saudara, warga GKJW, Jemaat Blitar, juga adik-adik dan anak-anak sekalian. Kita bersama-sama akan melakukan persekutuan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang rahmani, terima kasih atas pemeliharaanmu hingga hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini bersekutu di rumah masing-masing, membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan berani mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Kami serahkan persekutuan kami di rumah masing-masing dalam kasih Kristus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Roma 4 ayat 17 sampai 25. Saya tidak akan membaca, namun dari bacaan itu kita membuat judul Iman Abraham dan Hakikat Iman Kristiani. Saudara-saudara, orang Yahudi membaca kisah Abraham dalam Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 22 dan mengartikan kisah itu secara lahiriah berdasarkan keturunan darah, berdasarkan hubungan kelahiran. Oleh karena itu di dalam kehidupan orang Yahudi, silsilah, terah menjadi sangat penting dan dominan. Rasul Paulus mengajak orang Yahudi melihat dan mengartikan maksud keturunan Abraham itu secara rohani, tidak secara lahiriah. Maksud Paulus adalah keturunan berdasarkan iman kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Abraham mengimani itu. Oleh karena itu ketika mendapat janji Tuhan, ya dia berangkat. Itulah yang menjadikan Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam proses perjalanan, Abraham mengalami pergantian nama. Abram menjadi Abraham. Pergantian nama ini mempunyai makna perubahan hidup. Dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Menarik untuk diperhatikan kata Abraham, artinya Bapak Agung, sangat dekat dengan Abhamon, Bapa bangsa-bangsa. Nah, yang dimaksud dengan bangsa-bangsa itu sebenarnya adalah semua orang yang bukan Yahudi, namun percaya kepada Allah yang dipercayai oleh Abraham. Nah, di bagian ayat 17-25 ini merupakan uraian Rasul Paulus menjelaskan makna itu. Ditutup dengan gagasan pokok, yaitu kebenaran orang percaya. Penegasan ini sangat penting bagi warga jemaat di rumah. Mengapa? Karena orang Kristen di rumah itu ada yang berlatar belakang Yahudi, ada yang berlatar bukan Yahudi, Yunani dan Yahudi. Bahwa Allah menerima Abraham, bapa orang percaya, supaya semua orang percaya juga
boleh menjadi keturunan Abraham. Baik Abraham dan warga jemaat di Roma yang latar belakang Yahudi maupun bukan Yahudi, percaya kepada Allah yang dapat memunculkan kehidupan dari kematian. Bagi Abraham, Allah memberi kehidupan dari rahim Sarah yang mandul. Ini sesuatu yang tidak mungkin tetapi menjadi mungkin. Bagi orang Kristen di Roma, baik yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan dengan demikian, Allah memulihkan orang percaya kepada kehidupan melalui pembenaran. Ini berarti iman Abraham dan iman orang-orang Kristiani mempunyai hakikat yang sama. Percaya bukan karena melakukan sunat dan melakukan hukum Taurat, tetapi percaya akan karya Allah dalam kehidupan ini meskipun tidak ada hukum Taurat maupun sunat. Oleh karena itu di dalam ayat 24 sampai 25 dikatakan, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini berarti suatu panggilan bagi saya dan saudara di dalam menjalankan hidup sebagai umat Tuhan. Kita tidak berdasarkan kepada hukum Taurat atau hukum sunat, tetapi kita percaya kepada Injil bahwa Yesus telah ditentukan sebagai pendamaian untuk hidup kita dengan Allah. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin.